Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admin Suryana dengan NIM 856892179. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan tema uji makanan, yaitu menguji karbohidrat dan juga menguji lemak. Oke, untuk yang pertama saya akan menguji karbohidrat. Saya sudah mempunyai 10 bahan seperti berikut: ada wortel, kentang, nasi, tepung terigu, putih telur, apel, kemudian ini tahu, ini mie, ini biskuit, dan yang terakhir ada pisang. Dan juga saya memiliki larutan yodium. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita akan meneteskan larutan yodium ke dalam bahan-bahan makanan ini. Nanti kita akan tunggu ketika sudah 10 menit. Ketika warnanya berubah menjadi keungu-unguan atau kebiru-biruan tua, maka itu adalah termasuk ke dalam karbohidrat. Jika dia tidak berubah warna, maka dia bukan termasuk karbohidrat. Yang pertama, kepada nasi 3 tetes ya. Oke, setelah diberi tetesan seperti ini, kita akan tunggu beberapa saat sehingga kita akan lihat nanti perubahannya. Setelah kita menunggu beberapa saat, kita akan lihat perubahan pada beberapa zat berikut ya. Yang pertama kita lihat pada nasi itu berubah menjadi keunguan, berarti itu membuktikan bahwa ini termasuk ke dalam karbohidrat. Pada kentang juga seperti itu, lihat pada ini sudah berubah menjadi agak keunguan. Sedangkan pada wortel tidak ada perubahan sama sekali. Pada apel juga tidak ada perubahan sama sekali. Pada telur juga tidak ada perubahan. Ini pada tepung dia menjadi berwarna keungu-unguan ya, membuktikan ini bahwa ini karbohidrat. Pada biskuit juga demikian, dia berubah menjadi warna ungu. Pada mie juga berubah, sangat terlihat sekali perubahannya. Pada tahu tidak ada perubahannya. Dan terakhir pada pisang juga ada perubahannya menjadi agak keunguan sedikit ya. Itu membuktikan bahwa pisang juga termasuk ke dalam jenis karbohidrat. Sekian hasil pengamatan dan percobaan dari saya. Saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan tema yaitu mengecek uji lemak pada suatu bahan. Oke, alat dan bahan yang saya butuhkan dalam percobaan ini adalah yang pertama ada tabel pengamatan, ada kertas, kemudian bahan-bahannya ada wortel, ada kentang, ada susu, ada air biasa, minyak, margarin, ini adalah kemiri yang sudah dihaluskan, dan ini adalah selai kacang ya. Oke, langkah-langkah percobaannya. Yang pertama kita siapkan kertas, kemudian kita akan gosok-gosokkan semua bahan yang sudah ada ke kertas ini. Nah, setelah kita gosokkan nanti kita akan tunggu prosesnya beberapa saat. Untuk bahan yang mengandung lemak dia akan menempel dan tertinggal di sini, sedangkan benda yang tidak mengandung lemak tentunya kertasnya akan kering dan tanpa berbekas ya. Mari kita lakukan yang pertama dengan air putih biasa. Kita akan oleskan air putih biasa. Kemudian yang kedua ada susu. Kemudian wortel, kentang, kemudian ada minyak, kemudian ada margarin,
Kemudian ini adalah kemiri yang sudah dihaluskan. Kita bagi dua ya. Sini ya. Kemiri yang sudah dihaluskan. Dan yang terakhir adalah kacang, yang selai kacang ya. Oke, kita akan tunggu beberapa saat sampai nanti kita lihat hasilnya ya. Setelah menunggu beberapa saat, kita akan lihat hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, saya sudah memberikan label pada setiap kertas yang saya lakukan pengamatan. Pertama ada air, ini tidak ada perubahan sama sekali, dia mengering ya. Kemudian begitu juga pada kentang, pada susu, dan juga wortel. Ini menunjukkan bahwa beberapa bahan ini tidak mengandung lemak ya. Kemudian yang sangat terlihat sekali yaitu pada minyak, pada mentega, dan juga pada kemiri, dan juga yang terakhir pada selai kacang. Semuanya menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dan tidak ada pengeringan pada kertasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan ini termasuk ke dalam jenis lemak.